بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada perkataan al-muallif fi ta'rif at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah, menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dan telah kita sebutkan perkataan Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala bahwa ta'rif tauhid yang beliau sebutkan adalah merupakan ta'rif tauhidil uluhiyah. Adapun ta'rif secara umum yang mencakup 3 jenis tauhid, bahwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi, sawa'un kana fil rububiyyah أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. ثم قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وأنواع التوحيد 3. Jenis tauhid terbagi menjadi 3. Al-awwalu tauhidur rububiyyah, وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير, yaitu meyakini bahwa Allah satu-satunya dalam hal menciptakan, dalam hal memberikan rezeki, dalam hal menguasai, dalam hal mengurus, dalam hal memberi manfaat dan mudarat. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah azza wa jalla: Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu. Yang dimaksud di sini dengan kullu syai' ay kullu syai'in makhluq. Nah, maka tidak termasuk dari zatullah wa asma'uhu wa sifatuh. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman: Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apakah ada yang mencipta selain Allah? Istifham. Yang dimaksudkan adalah ingkar, yaitu tidak ada pencipta kecuali Allah. Yarzuqukum minas sama'i wal ard, yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. La ilaha illa huwa. Wa qala ta'ala: Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha baraka Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di tangannya lah terdapat kerajaan dan kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Qul a'udzu birabbi rabbin nas malikin nas, yang merajai, rajanya manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan sebagai Malik,
Karena Allah mempunyai kehendak secara mutlak. Tasarruful kamil. Apa saja yang beliau kehendaki dan beliau inginkan, maka tidak seorang pun dan tidak sesuatu apapun yang bisa menghalangi. Itu namanya raja. Itu namanya nama Allah Subhanahu wa ta'ala mengandung sifatul mulk. Beda dengan kerajaan manusia, terbatas. Kalau manusia yang disebut sebagai raja, kekuasaannya hanya pada wilayah tertentu. Kemudian kekuasaan itu hanya sementara, kalau dia sudah mati tidak lagi menjadi raja. Kemudian kerajaan mereka pun tetap diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara kauni maupun secara syar'i. Naam. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amru, tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintah, membuat perkara. Dan al-amr di sini tidak termasuk ke dalam al-khalq. Nah, al-amr di sini seperti Al-Quran yang merupakan kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga tidak termasuk ke dalam al-khalq. Maka ini juga merupakan dalil bahwa Al-Quran laisa bimakhluk. Bukan makhluk, tapi dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarakallahu rabbul alamin. Dalil-dalil yang beliau sebutkan ini untuk menyatakan isbat ar-rububiyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Hanya saja keyakinan kita tentang tauhid rububiyah semata tidak cukup untuk menjadikan seorang jadi muslim. Dan bukan pembeda antara muslim dan musyrik kafir. Sebab mereka pun meyakini yang demikian. Asani yang kedua, tauhidul uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Wa huwa yaitu ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Menyendirikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan. Nah, inilah yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Ifradullah bil ibadah. Bi an la yattakhidhal insanu ma'allahi ahadan, yaitu jangan dan tidaklah seorang manusia mengambil bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu. Ya'buduhu, yang menyembah kepadanya. Wa yataqarrabu ilaih, mendekatkan diri kepadanya. Kama ya'budullah ta'ala wa yataqarrabu ilaih, sebagaimana dia menyembah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menyetarakan. Karena asyirk itu maknanya adalah an-nasib, ya kan, bagian. Nah, kita artinya menyekutukan, memberikan bahagian kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Nah, maka barang siapa yang memalingkan satu jenis saja, faqad waqa'a fi syirk, sungguh dia telah terjerumus dalam kesyirikan yang akan menghapuskan amalan-amalan mereka. As-salisu tauhidul asma'i was sifat. Yang ketiga tauhidul asma' was sifat. Wa huwa yaitu ifradullah subhanahu wa ta'ala
menyendirikan Allah Subhanahu wa ta'ala bima samma bihi nafsahu, berdasarkan apa yang telah Allah beri nama pada dirinya sendiri, wa wasafa bihi nafsahu fi kitabih, dan dengan apa yang disifatkan oleh Allah terhadap dirinya dalam kitabnya, atau ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau di atas lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika bi isbati ma asbatahu, yang demikian itu dengan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa nafi ma nafahu, dan meniadakan apa saja yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya. Yang ditetapkan banyak. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Naam. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus. Salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Dan seterusnya dari ayat-ayat tentang sifat. Dan menafikan apa yang dinafikan. Seperti Allah menafikan sifat zulm, bahwa Allah itu tidak zalim. Dan dinafikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sifatus sina wan naum, mengantuk dan tidur. Dan yang lainnya sifat lemah. Min ghairi tahrifin, tanpa merubah, wala ta'tilin, tanpa meniadakan, wa min ghairi tajkifin wala tamsil, tanpa membagaimanakan dan tanpa memisalkan, menyerupakan. Wa muradul muallifi huna tauhidul uluhiyah, dan yang dimaksud dengan Syekhul Islam rahimahullah taala di sini adalah tauhid al-uluhiyah. Wa huwa alladhi dhalla fihi al-musyrikun, dan tauhid inilah yang menyebabkan sesatnya kaum musyrikin. Alladzina qatalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Wastabaha dima'ahum, dan Rasulullah menghalalkan darah-darah mereka. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Wa ardahum wa diyarahum, dan kampung mereka, rumah-rumah mereka. Jadi halal dengan sebab kesyirikan mereka. Wa sabanisa'ahum wa dzurriyyatahum, dan menawan, menahan wanita-wanita mereka dan keturunan mereka, anak-anak mereka. Kenapa? Tauhidul uluhiyah. Inilah inti kenapa diutusnya para nabi dan rasul. Inti kenapa diturunkannya Alkitab. Kenapa disyariatkannya jihad. Karena permasalahan ini, tauhidul uluhiyah. Wa aktsaru ma yu'alijur rusul aqwamahum ala hadzal naw'i min at-tauhid. Dan kebanyakan para rasul yang mengobati kaum-kaum mereka di atas jenis ini dari tauhid. Bahkan mungkin kita tidak mengatakan kebanyakan. Na'am. Setiap semua dari kalangan para nabi dan rasul yang menjadi inti obat untuk mengobati kaumnya adalah permasalahan tauhidul uluhiyah. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam suratul Nahl ayat 29. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul.
Ani'budullah, agar kalian menyembah hanya kepada Allah. Ma makna u'budullah ya ikhwan? Ay wahidullah, kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tauhidkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Fal ibadatu la tasihhu illa lillahi azza wa jalla. Maka ibadah itu tidak benar kecuali hanya untuk Allah. Wa man akhalla bihadza tauhid, dan barang siapa yang terdapat khalal, kekurangan, penyimpangan terhadap tauhid ini, tauhidul uluhiyah, fahuwa musyrikun kafir. Maka dia seorang musyrik. Dia seorang yang kafir. Wa in aqarra bi tauhidur rububiyyah wal asma'i was sifat. Walaupun dia meyakini adanya tauhid rububiyah dan tauhidul asma'i was sifat. Nah, ya. Oleh karena itu, para ulama di antara mereka ada yang membagi tauhid itu hanya menjadi dua. Nah, tauhid ar-rububiyah dan tauhidul uluhiyah. Sedangkan al-asma' wa sifat itu masuk ke dalam tauhid ar-rububiyah, tauhidul ma'rifah, dan tauhid al-iradi at-talabi. Akan tetapi disebabkan karena banyaknya penyimpangan dari kalangan ahlu al-bid'ah, minal jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyah wal maturidiyah wal kullabiyah, mereka jatuh dalam penyimpangan dalam permasalahan asma' wa sifat, maka disendirikan dan tidak ada lagi pembagian yang keempat, melainkan seluruh dan setiap jenis tauhid pasti kembali kepada salah satu di antara tiga macam tauhid ini. Falau furida, kalau misalnya kita menganggap falau furida anna rajulan yuqirru iqraran kamilan, kalau dianggap bahwa seseorang menyatakan dengan pernyataan yang sempurna bi tauhidir rububiyyati wal asma'i was sifat, dia meyakini dengan benar tauhidur rububiyah, nama-nama dan sifat Allah, walakinnahu yadhhabu ilal qabr, akan tetapi dia datang ke kuburan, bukan hanya sekedar datang ke kuburan. Amma ziyaratul qabr fahas fahiya minas sunnah, hanya sekedar mendatangi kuburan ziarah sunnah. Tapi ada tambahan setelah dia datang ke kuburan, faya'budu sahibah, maka dia pun menyembah penghuni kuburan itu. Dan penyembahan tidak mesti dengan sujud dan tidak mesti dengan ruku'. Wa anta tad'u wa tatlub wa tas'al, kamu meminta kepada penghuni kuburan, itulah ibadah. Kamu memohon ataukah berlindung diri dari mara bahaya yang menimpa kamu terhadap penghuni kuburan, faqad waqa'ta fi syirk, kamu telah jatuh dalam kesyirikan. Ataukah yanziru lahu qurbanan, yanziru atau yanzuru boleh, ataukah dia bernazar, ya, dengan satu kurban. Nazar adalah seorang yang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang pada asalnya tidak wajib. Akan datang nanti insyaallah ta'ala definisinya. Yataqarrabu bihi ilaihi, yang dia mendekatkan diri kepada penghuni kuburan itu. فَإِنَّهُ مُشْرِكٌ كَافِرٌ خَالِدٌ فِي النَّارِ,
maka yang seperti ini dia musyrik, kafir, kekal di dalam neraka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahu man yusyrik billah, sungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar, sungguh Allah telah mengharamkan atas mereka surga. Pengharaman ini sifatnya selamanya. Wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya dalam neraka. Tempat ini hukumnya selamanya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang musyrik zalim. Nah, al-murad bil-zalim huna al-musyrikin. Nah, wa inna ma kana at-tauhid a'zama ma amara Allah, dan sesungguhnya tauhid ini merupakan yang paling agung, yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Li'annahu al-aslu alladhi yanbani alaihi ad-din kulluh, karena tauhid ini, tauhidul uluhiyah, merupakan prinsip utama, merupakan pokok yang dibangun di atasnya seluruh agama ini. Walaupun kamu puasa, walaupun kamu sholat, walaupun kamu zakat, walaupun kamu mengamalkan seluruh amalan illa tauhid, maka tidak diterima seluruh amalan yang kamu kerjakan itu. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika kalian syirik, pasti akan terhapus amalanmu seluruhnya. Nah, kamu termasuk di antara orang-orang yang merugi. Walihada, oleh karena itulah, bada'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'wati ila Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengannya dalam berdakwah. Wa amara man arsalahu lid-da'wati ay yabda'a bih, dan Rasulullah memerintahkan pada orang yang diutus beliau untuk keluar dakwah, khuruj, agar mulai dengan permasalahan tauhid. Nah, ya, bukan mulai dengan fadail. Nah, bukan mulai dengan hayatus sahabah, mulai dengan tauhid. ثم قال المؤلف رحمه الله وأعظم ما نهى عنه الشرك, dan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang darinya adalah syirik, yang itu adalah lawan dari tauhid, biddut tauhid. Wa huwa, yang dimaksud syirik adalah da'watu ghairihi ma'ahu, berdoa kepada selain Allah bersama dengan doanya pula kepada Allah. Yani doa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini perlu kita mengetahui bahwa dakwah atau berdoa itu bukan ibadah semata, yakni bukan doa merupakan ibadah semata. Akan tetapi ibadah itu banyak, tidak terbatas hanya kepada doa saja. Sana ada doa, sana ada tawakal, raghbah, warahbah, wal khauf, wal raja, wal nadhr, wal salah, dan seterusnya. Sehingga mengartikan atau mendefinisikan syirik, maknanya adalah berdoa kepada selain Allah bersama dengan Allah. Ini menyempitkan makna syirik. Ya. Padahal syirik itu lebih umum dari hanya sekedar berdoa. Oleh karena itu yang lebih umum, yang lebih tepat, kalau kita mengatakan yang dimaksud dengan syirik wa huwa ibadatu ghairihi ma'ahu,
beribadah pada selain Allah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Penyebutan ibadah lebih umum daripada doa. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Al-Jami rahimahullahu taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Syarah dari matan ini insyaallah akan kita bacakan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu hafizakumullah.